Melanjutkan alur cerita film Fear the Walking Dead. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Sebelumnya, Victor menembak Abigail dan membuatnya tewas. Scene beralih memperlihatkan Daniel yang bermimpi buruk pada masa kecilnya. Tiba-tiba ia terbangun dan meminta Ophelia untuk mengikutinya. Tiba-tiba saja, Ophelia berubah menjadi zombie. Tak disangka jika Daniel hanya bermimpi. Terlihat semua orang memperhatikan Victor yang dimarahi Celia karena telah menipu Abigail. Di sisi lain, Daniel menemui Ophelia dan ia begitu khawatir dengan kondisinya. Sementara itu, Travis mencari keberadaan Chris. Di sana Alicia memberitahu jika Chris membawa sebilah pisau hingga dirinya ketahuan dan kabur. Kembali kepada Celia yang ingin menghajar Victor karena tak memenuhi janjinya untuk bunuh diri. Di sana Nick menghentikan Celia dan memintanya memberikan waktu kepada Victor. Celia tak sudi dengan Victor dan teman-temannya. Ia menyuruh mereka meninggalkan tempat itu secepatnya. Di lain sisi, Travis menemukan Chris, namun anaknya itu terlihat ketakutan. Keesokannya terlihat Victor menggali kuburan untuk Abigail. Sementara Daniel membuat sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Dari kejauhan Celia memperhatikannya. Sementara itu Travis masih mencari keberadaan Chris. Di sana Chris bersembunyi dari ayahnya. Sedangkan Maddie masih menunggu kedatangan Travis yang tak kunjung kembali. Ia lalu menyuruh anaknya untuk mengambil persediaan secukupnya karena mereka akan segera pergi dari tempat tersebut. Maddie merasa jika tempat itu berbahaya. Ia meminta Nick dan Alicia untuk menjauhi Celia. Di lain sisi, Travis memasuki sebuah pemukiman. Ia mendengar suara dari salah satu rumah. Ketika ia masuk ke dalam, ia mendapati seorang pria parubaya memintanya pergi dari sana. Travis memberitahu jika ia datang ke sana untuk menemui anaknya. Namun kakinya terluka akibat berjalan cukup jauh. Pria itu lalu memberikan air minum kepada Travis. Pria itu memberitahu jika dirinya tak bisa bahasa Inggris. Di lain tempat, Nick kembali ke kapal dan membawa Louis yang sudah menjadi zombie untuk bertemu dengan Celia. Celia begitu senang dengan kerja keras dari Nick. Nick merasa jika Celia benar bahwa semua zombie berhak hidup. Nick meminta kepada Celia agar keluarganya bisa tinggal di tempat tersebut. Celia setuju dengan hal itu, namun Victor harus pergi dari tempat itu. Di lain sisi, Daniel meminta Victor untuk tidak mengubur Abigail di tempat tersebut karena ia menganggap jika tempat itu tidak suci. Namun Victor tak peduli dengan hal itu dan terus menggali. Di lain sisi, Maddie membawakan pakaian ganti untuk Nick. Di sana Maddie merasa jika Nick mulai nampak berbeda. Maddie bingung apa yang membuat Nick tertarik dengan zombie. Nick merasa jika para zombie itu tidak mati dan dirinya sudah terpengaruh dengan Celia. Namun Nick tak suka dengan ibunya yang selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil yang aneh. Dia hanya ingin keluarganya bisa tinggal di sana dengan aman. Nick bahkan menawarkan diri untuk menjemput Travis dan Chris. Maddie melarangnya karena itu berbahaya. Namun menurut Nick, para zombie tidak akan memakannya. Bahkan ia tak akan mati seperti itu. Kembali kepada Daniel yang mengajak Ophelia untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Daniel memberitahu jika Griselda telah menanti mereka. Ophelia merasa Daniel sudah mulai gila. Daniel memaksa Ophelia untuk pergi dari sana, namun anak buah Celia datang dan menghentikannya. Daniel yang kesal lalu menyerang anak buah Celia. Akhirnya Daniel pun dihajar oleh mereka. Sedangkan Maddie menemui Victor. Ia curhat bagaimana Nick telah berubah. Victor memberitahu jika Nick adalah anak pecandu yang mudah dipengaruhi dan sekarang pegangan hidupnya telah jatuh ke Mama Celia. Victor memberitahu jika ia akan segera pergi kembali ke kapal. Dia mengajak Maddie untuk ikut dengannya, namun Maddie tak bisa pergi tanpa Travis. Sementara itu, Travis mulai curiga dengan pria yang menolongnya.
Ia lalu memberitahu ciri-ciri anaknya. Pria itu lalu memberitahu jika anaknya Travis pergi ke sebelah timur. Travis lalu menyadari jika Chris ada di rumah tersebut. Benar saja, pria itu memberitahu jika Chris telah menyandera anaknya. Kembali kepada Celia yang menguburkan Abigail. Mereka begitu bersedih atas kematian Abigail. Semua orang begitu membenci Victor yang telah membunuh Abigail. Di sana Celia meminta Victor segera meninggalkan tempat tersebut. Terlihat Ophelia meminta kepada Celia untuk mempertemukannya dengan Daniel. Namun Celia menganggap jika ayah Ophelia sekarang berbahaya. Namun menurut Ophelia, jika ayahnya tak sengaja melukai orang. Kembali kepada Travis yang meminta Chris untuk menenangkan dirinya. Chris kesal dengan Maddie dan Alicia yang menganggapnya berbahaya. Travis menyanggah hal itu. Dengan cepat Travis berhasil mengambil pistol Chris. Chris awalnya hendak kabur, namun Travis berhasil menghentikannya. Sementara itu Celia membawakan makanan untuk Daniel, namun Daniel menolaknya. Di sana Daniel berasumsi jika Celia hendak membunuhnya. Bahkan ia tak setuju dengan Celia yang melawan kehendak Tuhan. Di sana Celia akan menyiksa Daniel dengan mendatangkan para zombie ke hadapannya. Ia menyuruh Daniel untuk mengakui segala dosa-dosanya. Namun Daniel tak peduli dengan hal itu. Di sana bayangan Griselda muncul kembali. Di lain sisi, Nick berhasil menemukan Travis. Nick meminta Travis kembali karena Maddie sangat membutuhkannya. Namun Travis enggan kembali karena Chris membutuhkannya di sana. Travis meminta Nick agar tak memberitahu Maddie jika ia menemukannya. Di lain sisi, Maddie merasa jika Celia telah mencuci pikiran anaknya. Namun Celia menganggap jika Nick adalah sebuah anak yang pintar karena berbeda dengan keluarganya. Kembali pada Daniel yang memberitahu Griselda bahwa Celia adalah orang gila. Griselda meminta Daniel untuk menguburkannya dengan layak. Bahkan ia terus menunggu kedatangan Daniel hingga saat ini. Daniel meminta maaf kepada Griselda karena tidak melakukannya. Griselda bertanya apa yang menghantui Daniel hingga membuatnya depresi. Daniel ternyata teringat masa kelamnya ketika pembantaian di masa lalu. Namun menurut Griselda, jika pembantaian itu bukanlah salah Daniel. Di lain tempat, Celia membawa Maddie ke tempat para zombie yang dikurung. Di sana ia memberitahu Maddie jika para zombie itu adalah keberkahan. Maddie diam-diam keluar dari penjara dan mengunci Celia di dalam sana. Namun Celia hanya pasrah dengan keadaannya. Sementara itu anak buah Celia hendak memberikan makan kepada Daniel. Di sana Daniel memakai kesempatan itu untuk membebaskan diri. Sedangkan Victor diusir dari tempat tersebut oleh anak buah Celia. Kembali kepada Daniel yang menuangkan banyak bensin di kurungan zombie. Dirinya hendak mengakhiri semua penderitaan orang-orang itu. Ia akhirnya membakar seisi ruangan. Nick yang baru saja pulang melihat kebakaran hebat telah terjadi di camp itu. Sementara Maddie memanggil semua orang untuk keluar dari wilayah tersebut. Ophelia begitu bersedih karena ayahnya tidak bisa diselamatkan. Victor lantas mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Maddie melihat Nick baru saja tiba. Di sana ia mengajak Nick untuk ikut dengan mereka. Sayangnya Nick kecewa dengan semua yang dilakukan ibunya karena ia hanya ingin tinggal di tempat tersebut. Akhirnya Nick memilih untuk tetap tinggal di sana. Mereka pun berpisah. Pagi harinya terlihat Nick yang terbangun dari tidurnya. Ia melihat banyak mayat setelah kejadian tadi malam. Setelah kematian Celia, semua orang mencari perlindungannya masing-masing. Bahkan Melissa akan pergi bersama Juan untuk mencari ayahnya. Sedangkan Nick ingin mengikuti kemana Celia akan pergi dalam situasi ini. Melissa memberitahu jika Celia pernah membahas sebuah wilayah yang ada di utara. Namun Melissa menyarankan agar Nick tidak pergi sendirian karena saat ini manusia lebih berbahaya daripada zombie. Nick mengajak Melissa untuk ikut bersamanya, namun Melissa ingin mencari keberadaan ayah Juan.
Melissa memberikan beberapa persediaan untuk Nick. Ia berdoa semoga Nick berhasil selamat sampai tujuan. Nick akhirnya melakukan perjalanan yang begitu jauh melewati pegunungan dan lembah seorang diri. Nick harus menghemat air di wilayah yang begitu gersang tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, Nick sampai di wilayah bernama Tijuana. Di tengah jalan, Nick melihat beberapa mobil yang ditinggalkan. Nick kembali teringat masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Gloria. Di sana mereka begitu dekat dan saling mencintai satu sama lain. Gloria meminta Nick untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia sebentar lagi akan bebas dari rehabilitasi. Nick enggan melakukannya karena selama ini ibunya sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan ayahnya tak peduli dengannya. Ia begitu membenci ayahnya karena ia tak hadir dalam hidupnya. Di sana Gloria menenangkan Nick. Kembali ke masa sekarang di mana Nick singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Nick mulai menikmati persediaan yang sebelumnya Melissa berikan. Ketika ia sedang tertidur, tiba-tiba seorang perempuan dan anaknya mengusir Nick. Karena itu adalah tempat mereka sebelumnya. Bahkan Nick tidak dibiarkan mengambil persediaan makan dan minumnya. Esok harinya, Nick terus melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian ia mendapati air minum di dalam sebuah mobil dengan zombie di dalamnya. Nick lalu mengambil sebuah radio dari dalam mobil itu untuk mencari bantuan. Tiba-tiba saja, beberapa orang bersenjata datang ke tempat itu. Mereka mencari kesenangan untuk membunuh para zombie. Bahkan mereka membunuh pria tua yang sekarat. Tiba-tiba radio yang diambil Nick berbunyi, membuat para bandit itu mengejarnya. Nick berusaha kabur dari sana. Nick terus berlari menjauh dari mereka. Ia begitu kelelahan dan kehausan. Setelah beberapa jam berjalan, Nick mencoba mencari air dari sebuah pohon kaktus. Bahkan ia terpaksa memakannya. Sayangnya hal itu malah membuatnya keracunan. Inilah sulitnya hidup sendirian di tengah wabah zombie. Pada malamnya, Nick beristirahat di sebuah bus yang terbengkalai. Kembali ke masa lalu, Nick ketika ibunya memberitahu jika ayahnya telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Tentu hal ini membuat Nick begitu bersedih. Dari kejauhan, Gloria melihat Nick yang begitu kehilangan. Kembali ke masa sekarang, di mana Nick yang terbangun dari tidurnya terkejut akibat beberapa anjing menyerangnya. Bahkan salah satu anjing melukai kakinya. Beruntung suara anjing itu membuat beberapa zombie menuju ke tempat tersebut. Anjing yang sok keras itu mencoba memakan zombie. Sayangnya, anjing-anjing itu akhirnya yang dimakan zombie. Setelahnya para zombie mencium bau darah dari luka Nick. Beruntung para zombie itu mendengar suara tembakan dan pergi dari sana. Nick yang kelaparan lalu turun dari atas bus dan memakan bangkai anjing yang tersisa. Tanpa ia sadari ada satu zombie yang ketinggalan. Nick lalu mengobati luka di kakinya agar tidak semakin parah. Nick lalu berkamuflase bersama para zombie yang berjalan menuju arah tembakan. Nick mulai berhalusinasi ketika para zombie mulai mengajaknya berbicara. Bahkan mereka mengajak Nick untuk pulang bersama mereka. Tak disangka Nick dan rombongan zombie pergi mengarah ke para bandit yang sedang bersenang-senang. Nick tetap tenang meski para zombie mulai ditembaki satu persatu. Salah seorang bandit tiba-tiba saja menjatuhkan pelurunya. Sayangnya ia terlambat dan akhirnya diserang para zombie. Hanya tersisa satu orang yang memilih kabur dari sana. Setelah menghabisi para bandit itu, mereka terus melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, seorang wanita bernama Luciana melihat Nick. Lucy berniat menolong Nick, namun temannya yang bernama Francisco menolak hal itu karena ia merasa Nick sudah sekarat. Kembali ke masa lalu ketika Nick sedang bersama dengan Gloria. Scene ini memperlihatkan sebelum kejadian awal film, di mana Gloria dan Nick mengkonsumsi narkoboy bersama-sama.
kembali pada Nick yang sudah pasrah. Beruntung tiba-tiba saja hujan turun membuatnya kembali pulih. Akhirnya Nick memutuskan untuk mencari persediaan di kota terdekat. Ia mengunjungi sebuah apotek untuk mengobati luka di kakinya. Sayangnya ia tak menemukan apapun di tempat itu. Tak berselang lama, Luciana dan kelompoknya bertemu dengan Nick. Mereka lalu bertanya apakah Nick telah digigit zombie. Nick memberitahu jika ia hanya digigit oleh anjing. Mereka lalu memberikan air untuk Nick. Setelahnya, Nick dibawa ke markas mereka untuk diobati. Sesampainya di sana, Nick diobati oleh seorang dokter bernama Alessandro. Ia memberitahu bahwa luka Nick hampir saja terinfeksi. Luciana memberitahu kepadanya jika Nick orang yang pemberani. Namun menurutnya Nick bodoh karena mengejar kematian. Bahkan dia terkejut karena Nick berasal dari tempat yang begitu jauh. Nick memberitahu jika ia ingin ke tempat di mana zombie tidak dianggap monster. Alessandro lalu menunjukkan tempat tersebut kepada Nick. Nick begitu senang masih ada komunitas yang selamat di tengah wabah zombie.